Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yaya Sadia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Indramayu. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh teman sejawat saya, Ibu Turtati Ningsih, SPD. Beliau adalah guru produktif konsentrasi keahlian akuntansi di SMK Negeri 1 Indramayu. Bagaimana kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah baik sekali Ibu. Ya, alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Iya betul. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu, di mana nanti pas pelaksanaan observasinya saya akan mengamati kegiatan proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, proses supervisi di dalam kelas ya Bu ya. Mangga, baik-baik Bu. Adapun tujuan dari supervisi akademik ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang sangat maksimal di dalam kelas untuk peserta didik ya Bu ya. Baik-baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu terkait pelaksanaan pra-observasi kali ini Bu. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu mempunyai tujuan pembelajaran apa ya Bu ya? Kira-kira apa tujuannya tadi Bu yang akan Ibu capai di dalam kelas nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang, saya akan memberikan tujuan pembelajaran itu yaitu tentang bagaimana peserta didik memahami kegiatan ekonomi, terutama kegiatan ekonomi sehari-hari di lingkungan mereka. Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti mengenai kegiatan ekonomi ya Bu ya? Betul sekali. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Ya, untuk area pengembangannya saya akan mengembangkan di pengetahuan dan keterampilan. Kemudian untuk di pengetahuannya saya mengharapkan siswa mampu menjelaskan kegiatan ekonomi yang meliputi di dalamnya ada produksi, distribusi, konsumsi, investasi, perdagangan, pelayanan jasa, dan jasa keuangan. Kemudian untuk keterampilannya saya mengharapkan siswa mampu berdiskusi, kemudian mereka juga mampu mempresentasikannya di depan kelas, dan yang terakhir mereka mampu membuat kesimpulan atau resumenya. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu di aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu ya. Nah, berikutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, terus juga model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang Ibu gunakan nanti. Baik, untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya juga akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa dan keaktifan belajar siswa. Dan untuk model pembelajaran itu sendiri saya menggunakan metode pembelajaran inquiry learning. Jadi nanti menggunakan metode pembelajaran inquiry learning ya Bu ya? Betul ya, dimana metode itu meliputi ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik Ibu, jadi rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas tadi ya nantinya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi yang akan terintegrasi dengan ke dalam sosial emosional menggunakan model pembelajaran inquiry learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga dilengkapi dengan penugasan ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana nih Bu dengan media yang Ibu gunakan nanti di dalam proses pembelajaran? Ya, untuk medianya saya biasa menggunakan nanti buku tentunya yang tersedia di perpustakaan, kemudian juga artikel yang bisa anak download di Google atau di media yang lainnya, kemudian juga saya ada referensi lain, LKPD, dan juga nanti ada PPT dan tentunya laptop yang saya sediakan. Baik Ibu, nah kira-kira kapan Ibu kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam pembelajaran berapa? Baik, kebetulan sekali untuk waktu dekat itu ada di jadwal saya itu di hari Rabu di jam pertama dan yang kedua, kebetulan 2 jam pelajaran, kemudian di kelas 11 KL 2. Baik, jadi nanti di hari Rabu
jam pertama sampai jam kedua di kelas 11 AKL 2 ya Bu ya. Betul, Bu. Nanti insya Allah saya pasti akan datang di kelas Ibu. Selanjutnya saya akan melaksanakan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nah, setelah melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu, yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktek di program pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Haji Omi ya Bu ya. Mangga Ibu, silahkan. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja yang Ibu peroleh, yang Ibu dapatkan di kegiatan percakapan hari ini Bu? Baik, untuk percakapan hari ini ada gambaran setidaknya untuk saya nanti di kelas ya Bu ya. Jadi saya tahu nanti yang akan saya gunakan itu adalah pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dalam emosional, ya sosial dan emosional. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran inquiry learning dan dengan PPT nanti ya Bu ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini, dan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kelas untuk kegiatan observasi juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya ini ada yang tidak hadir tidak? Sif? Ada siapa Sif? Oh, dispen ini ya suratnya ya? Oh ya, dispen apa nih? Oh, buat perkemahan. Oke, siap. Oke ya, terima kasih anak-anak. Hari ini ya kita akan sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa dulu. Silakan Sif dipimpin dulu doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini ya kegiatan pembelajaran kita itu yaitu kegiatan ekonomi ya, di mana minggu kemarin Ibu sudah tugaskan kalian untuk mencari artikelnya ya. Sekarang sudah semuanya ada? Sudah ada, oke ya, baik ya. Jadi sekarang Ibu akan memulai pembelajaran ya. Sebelumnya kalian harus pahami dulu bahwa dalam pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu peserta didik harus memahami kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini banyak ya. Nanti akan Ibu bahas dulu sebentar sebelum kita melanjutkan ke berikutnya ya. Nah, ini kemudian untuk pembahasan hari ini ya, sebenarnya kalau di artikel itu sangat banyak ya materinya sudah kalian dapatkan. Nah, tapi kita batasin untuk kegiatan hari ini yaitu tentang definisi kegiatan ekonomi, sejarah kegiatan ekonomi, dan macam-macam kegiatan ekonomi. Baik ya, langsung saja. Nah, ini Ibu akan menjelaskan dulu sepintas apa itu definisi kegiatan ekonomi. Nah, di sini definisi kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi bahwa dalam kegiatan ekonomi itu tidak melulu harus menghasilkan uang, ya kita lihat di sini. Kemudian tidak melulu harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Kita lihat dari pengertiannya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh individu, berarti kalian pun dapat melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian kelompok, berarti kalau kelompok itu lebih dari 2 orang ya, nah bisa 3 orang, 4 orang gitu ya. Misalnya
jualan, kalian join sama teman kalian ya, itu pun bisa disebut kegiatan ekonomi. Kemudian organisasi, nah kalau ini jelas ya, kayak sebuah perusahaan, instansi itu bisa melakukan kegiatan ekonomi. Nah itu dilihat dari pelakunya. Kemudian dilihat dari kegiatannya, ada memproduksi ya, ada juga mendistribusikan, dan ada juga mengkonsumsi. Nah, Ibu tanya, kalau kalian pribadi lebih banyak melakukan kegiatan yang mana? Konsumsi, ya, betul sekali. Paham tidak dari definisi kegiatan ekonomi ini? Oke ya. Kalau sudah paham, nah perhatikan di sini. Kegiatan ekonomi apakah yang sudah kalian lakukan hari ini dari bangun tidur? Coba siapa yang tahu? Ayo, angkat ya, Dev. Ayo, Anggi. Iya, bangun tidur udah ngapain gitu? Konsumsi apa kan? Mandi. Berarti dalam kegiatan mandi ada kegiatan apa? Konsumsi air. Terus apa lagi? Pasta gigi. Apa lagi? Sabun. Terus shampoo ya. Oke, habis mandi terus ngapain? Makan. Nah itu juga kegiatan konsumsi juga, betul. Terus habis makan? Tadi pakai sepatu. Di sekolah jajan lagi nggak? Itu kegiatan konsumsi yang termasuk dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi yang namanya kegiatan ekonomi yang perlu kalian garis bawahi, tidak harus yang menghasilkan uang. Tadi karena kegiatannya harus meliputi dari ada distribusi ya, ada produksi, ada konsumsi. Nanti di artikel kalian itu sangat banyak ya Ibu tambahkan kegiatan ekonominya macam-macam, nanti kita bisa diskusikan bersama. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Sekarang perhatikan gambar ini. Kira-kira ini ada di mana ya? Pasar. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian sebutkan kegiatan. Jadi bukan hanya fokus di gambar, kalian amati gambar. Ini tahu adalah pasar ya. Kemudian kegiatan apa saja yang ada di pasar? Kegiatan ekonomi apa saja yang ada di pasar? Jual beli itu berarti mana kalau 3 kegiatan itu? Distribusi, betul. Terus apa lagi? Ada kegiatan apa lagi selain jual beli di pasar? Ada tawar menawar, betul, itu bagian dari kegiatan ekonomi juga. Kemudian tentunya kan ada yang langsung bikin ya di pasar tuh, kayak misalnya jualan surabi, betul ya? Berarti ada 2 kegiatan kalau jualan surabi itu, apa sama apa? Produksi dan distribusi. Ya tentunya kemudian kalau di pasar ada nggak yang sarapan di sana, makan di sana, ada nggak? Nah berarti kegiatan apa? Nah itu, jadi kalau di pasar kegiatannya sangat kompleks ya. Kalau gambarnya betul pasar ada jual beli. Tapi kalau kita amati secara nyata, secara langsung gitu ya, ternyata dalam pasar itu banyak sekali kegiatan ekonomi. Bisa dipahami ya, walaupun tadi kita juga tidak membatasi bahwa kegiatan ekonomi itu tidak melulu harus dilakukan di pasar ya, tapi dimanapun bisa. Tadi di rumah aja kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan ekonomi. Bisa dipahami di sini? Kita lanjut sekarang. Nah, yaitu mengenai sejarah kegiatan ekonomi. Silahkan dibuka catatannya ya, artikelnya silahkan dilihat lagi. Ya, bagaimana sejarah ekonomi dilakukan oleh manusia ya dari dulu sampai sekarang ya, ada sejarahnya ternyata ya. Nah, yang pertama kita lihat ada berapa pembagian kegiatan sejarah? 6. Ada 6. Yang pertama apa? Prasejarah ya. Coba kita dibaca apa prasejarah? Pada periode ini, manusia hidup sebagai pemburu, pengumpul, dan bergantung pada alam untuk memenuhi hidupnya. Mereka mengandalkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar mereka untuk mencari makanan, pakaian, dan perlengkapan lainnya. Oke, nah jadi di kehidupan prasejarah ya, diawali oleh kehidupan manusia ya, itu sudah ada kegiatan ekonomi. Namun kegiatan ekonomi ini ya sangat terbatas. Mereka hanya memanfaatkan segala sesuatu yang tersedia di alam. Mereka tidak melakukan kegiatan apapun. Jadi mereka hanya mengambil dari alam. Sehingga kegiatannya apa? Pemburu, pengumpul, ya. Pemburu. Jadi misalnya mereka pengen hewan, ya, pengen
gitu ya, tidak melakukan kegiatan apapun, hanya langsung mengambil dari alam. Mereka pengen makan, oh ada buah jadi makan, oh ada apa tinggal ada ubi tinggal dimakan. Itu ya di awal kegiatan ekonomi di masa prasejarah. Jadi mereka benar-benar tidak melakukan kegiatan produksi ya, mereka langsung mengambil dari alam ya. Di sini cenderung hidupannya itu mereka nomaden ya, berpindah-pindah gitu ya. Kenapa berpindah-pindah ya? Misalnya mereka hidup di satu tempat nih, mereka explore tuh ya, maksudnya makanannya, hewannya ya dan lain sebagainya. Lama-lama akan habis. Setelah habis mereka akan pindah ke tempat yang lain. Itu nomaden. Oke, berikutnya yaitu nah ini ya masa pertanian ya, yaitu dimulai sekitar 10.000 sebelum Masehi. Ya Len, baca Len. Periode ini dimulai sekitar 10.000 sebelum Masehi ketika manusia mulai melakukan pertanian dan beternak. Pertanian menjadi sumber utama produksi makanan dan perdagangan, dimulai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih beragam. Oke, nah di sini manusia sudah melakukan kegiatan produksi ya. Produksinya namun masih mengolah dari alam ya. Mereka sudah melakukan kegiatan pertanian dan beternak ya. Jadi ketika mereka membutuhkan makanan nih, nah mereka nanam dulu ya, nanam padi, nanam singkong gitu ya. Terus seperti itu. Kemudian ketika mereka mau mau hewan gitu ya, mereka akan beternak. Nah di sini juga sudah dimulai ya berdagang, walaupun berdagang di sini masih sistem barter ya. Kalau dulu kan masih sistem barter, tapi ini sudah dimulai, artinya mereka melakukan kegiatan ekonomi ya, sudah meliputi produksi, kemudian juga sudah mulai berjualan, berdagang, sudah ada kegiatan distribusi di situ ya. Nah jadi di sini ya masyarakatnya sudah melakukan kegiatan produksi, tapi hanya memanfaatkan dari alam. Di sini juga masyarakat masih nomaden karena pengolahan pertaniannya masih sangat sederhana. Artinya ketika misalnya mereka membuka lahan di hutan, nanam nih padi itu tanahnya itu mereka belum memahami teknologi canggih ya, mengolah tanah yang baik. Jadi kalau udah beberapa kali tanam kemudian sudah tandus gersang, mereka tinggalkan. Mereka buka lagi lahan di tempat yang baru yang masih subur. Seperti itu ya, tapi tidak seperti yang tadi prasejarah ya. Mungkin mereka kalau habis langsung cepat, tapi ini mungkin mereka bermukimnya lebih lama gitu di satu tempat. Bisa dipahami? Ya, pertanian. Berikutnya lanjut di feodalisme ya. Di feodalisme ya, silahkan dibaca Nisa. Iya, betul. Pada periode ini, produksi dilakukan oleh para petani dan dikuasai oleh kaum bangsawan dan raja. Kegiatan ekonomi pada saat periode ini terfokus pada produksi pangan dan pakaian, dan perdagangan dibatasi dan diatur oleh penguasa. Ini ya di periode feodalisme ini ya, pusat perekonomiannya itu dikuasai oleh para bangsawan dan kaum raja. Jadi masyarakat itu mereka hanya sebagai pekerja ya, mereka hanya sebagai pekerja atau buruh ya. Yang mereka lakukan, kegiatan ekonomi yang mereka lakukan itu sentralnya nanti diberikan kepada raja berupa upeti seperti itu ya, berupa pajak. Jadi sentral dari kegiatan ekonomi itu ada di raja dan kaum bangsawan gitu ya. Tapi di sini juga sudah mulai macam-macam ya kegiatan ekonominya ya, di periode feodalisme ini sudah mulai berkembang ya. Perdagangan internasional juga sudah mulai dilakukan kalau untuk di Indonesia ya. Tapi tadi ya berarti yang kaya ya hanya rajanya saja ya, karena tadi pusatnya sentralnya hanya di raja. Seperti itu feodalisme ya. Kemudian lanjut berikutnya yang keempat yaitu periode kapitalisme ya, silahkan dibaca. Pada periode ini, produksi dan perdagangan dikendalikan oleh ibu dan perusahaan swasta. Kegiatan ekonomi tersebut ini berkembang pesat, terutama berkontribusi industri pada kerja dan berjualan. Periode kapitalisme juga dikenal dengan ekonomi pasar bebas, di mana produksi, distribusi, dan
harga ditentukan oleh Oke, nah kapitalisme ya berasal dari kapital yaitu modal. Nah di sini ya kegiatan ekonomi itu dikuasai oleh swasta ya yang punya banyak modal ya. Kalau kalian ingat sistem ekonomi, ini sistem ekonomi apa ya? Yang dikuasai oleh swasta? Liberal, komando, atau campuran? Ayo, swasta, liberal, betul ya. Nah ini dimana pusat kegiatannya itu oleh masyarakat yang punya modal saja yang berkuasa. Wah saya punya banyak uang nih, pokoknya sawah saya beli semua misalnya ya. Jadi orang-orang yang mau beli beras harus ke saya, ya boleh di masa ini. Ya, siapa yang punya modal dia yang berkuasa gitu ya. Jadi benar-benar berpusatnya pada orang yang punya modal. Campur tangan pemerintah ada tapi sangat kecil ya. Pokoknya pemerintah hanya sebagai regulator saja ya, pembuat kebijakan. Selebihnya diserahkan pada kaum yang bermodal di sini ya. Terus apa kabar dengan yang tidak bermodal? Ya mereka ditindas, mereka hanya sebagai buruh ya, pekerja gitu. Sudah, apalagi yang tidak punya potensi apapun, mereka akan kalah, mereka akan terpinggirkan gitu. Nah, menjawab itu ada lagi di sini yaitu periode sosialisme. Nah, ini tuh kebalikannya dari tadi yang kapitalisme. Maka kalau di sistem ekonomi ada di mana ini? Yang kegiatan ekonominya bertumpu pada negara. Apa itu? Komando. Ini menjawab tadi ya pertanyaan atau keresahan masyarakat ya, di mana mereka yang tidak punya modal, yang tidak punya potensi apapun, mereka sangat terpinggirkan. Mereka melawan, memberontak. Akhirnya kegiatan ekonomi dirubah di mana berpusat pada negara atau pemerintah. Nah, di sini masyarakat semuanya sejahtera ya, karena semuanya ditangani oleh negara. Semuanya makan ya, semuanya kerja karena yang diatur oleh pemerintah. Tetapi mungkin di sini juga ada kelemahannya ya pastinya, karena di sini masyarakat tidak ada yang kaya ya, hampir semuanya rata. Kalaupun mereka punya potensi, ya mereka hanya dimanfaatkan potensinya oleh negara sesuai dengan job desk-nya negara. Misalnya kamu tuh bisa di komputer tapi negara lagi membutuhkannya di bidang militer, ya mau nggak mau dia harus di bidang militer. Seperti itu mungkin kelemahannya ya. Tapi dipastikan di sini semuanya sejahtera gitu ya. Namun yang mungkin kesejahteraan ini dibatasin karena masyarakat tidak boleh memiliki kekayaan pribadi ya. Kekayaan alam itu semuanya dikuasai oleh negara ya, oleh negeri ya, seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir ya. Nah ini yang terakhir yaitu periode modern ya, periode yang sekarang kalian lakukan ya, kegiatan ekonomi yang sekarang kalian lakukan itu adalah periode modern ya, di mana ya kegiatan ekonomi itu sudah sangat berkembang ya. Teknologi dan globalisasi ini yang sangat mempengaruhi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi ya. Semuanya ini ditangani dengan sangat mudahnya. Kalau dulu perdagangan harus memakai barter, sekarang tinggal duduk di rumah kalian bisa melakukan kegiatan jual beli ya di marketplace ya. Kemudian kalian mau beli di toko manapun ya sambil duduk bisa, nggak harus pergi ke mana. Mau milih, mau bandingin harga, nggak usah tanya-tanya ke tetangga sebelah ya, tinggal cek saja di toko sebelah, tokonya ada tetap di aplikasi ya. Ini di teknologi di periode modern ini sangat memudahkan ya, memudahkan semua transaksi baik produksi, distribusi dan konsumsi, semuanya sangat mudah. Kerasa nggak sekarang kalian? Rasa banget ya, sangat jauh perbedaannya. Tapi kalian nggak ngikutin dari zaman feodal ya pastinya ya. Kalian begitu lahir sudah modern, saya mau ya, betul ya. Ini generasi Z ya, sekarang sudah periode modern. Baik ya, kemarin Ibu sudah membagi menjadi 5 kelompok ya, menjadi 7 kelompok, masing-masing satu kelompok 5 orang ya.
di mana di sini ya ada macam-macam kegiatan ekonomi ya. Kelompok 1 itu produksi ya, silakan langsung dikerjakan saja ya. Ininya apa tugas kelompoknya, ini temanya dulu ya. Temanya kelompok 1 produksi, kelompok 2 distribusi, kelompok 3 konsumsi, kelompok 4 investasi, kelompok 5 perdagangan, kelompok 6 jasa keuangan, kelompok 7 jasa pelayanan. Nah, ini tugasnya ya. Kalian tadi sudah membagi 7 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang ya. Kemudian tadi sudah memilih salah satu ya kegiatan ekonominya. Kemudian di sini yang harus kalian cari itu apa sih yang dimaksud, misalnya produksi itu apa sih? Contohnya apa gitu. Bisa? Nah, silakan kalian bergabung ya dengan teman kelompoknya ya, diskusikan itu. Langsung aja ke belakang aja dong, bukan yang belakang. Nah, gabung aja ke belakang. Nah, gitu ya. Silakan. Ya, bergabung sama yang di belakang, Lin, sama yang belakang, Linda, ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Kelompoknya sudah siap? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Ya, silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1. Ayo kelompok 1 silakan dok maju. Ya, teman ya, perwakilan kelompok 1 silakan. Perhatikan dulu ya, semuanya perhatikan. Ini hasil diskusi yang tadi ya. Untuk kelompok 1 kebetulan dapat apa? Produksi ya. Silakan, apa itu produksi dan apa contohnya? Produksi. Kegiatan produksi meliputi pembuatan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang tersisa. Contoh kegiatan produksi meliputi pembuatan pakaian, alat elektronik, makanan, jasa keuangan, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ini dari kelompok 1 ya, beli approach dulu. Betul sekali ya, itu kegiatan produksi. Nanti kalian bisa perluas lagi ya, produksi itu contoh kegiatannya tidak hanya membuat barang ya, tapi banyak sekali ya. Kemudian langsung saja lanjut ke kelompok 2 distribusi, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sifat Afifah, perwakilan dari kelompok 2. Ini membacakan hasil presentasi. Kegiatan distribusi meliputi pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, kegiatan distribusi meliputi pengiriman melalui transportasi darat, laut, atau udara, penyimpanan barang dalam gudang, dan sebagainya. Ya, baik ya, hari ini cukup sampai di sini. Tadi untuk kelompok yang lainnya karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, untuk hari ini kalian harus membuat resume ya, kesimpulan tadi dari kegiatan di awal ya, dari definisi, kemudian dari sejarah, sama macam-macam kegiatan ekonomi. Silahkan kalian bikin resumenya ya, nanti dikumpulkan di meja ibu seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Bu ucapkan hamdalah. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yaya Sa'dia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Indramayu.
saya masih ditemani dengan Ibu Tati. Saya masih ditemani bersama Ibu Turtati Ningsi SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervise akademik. Dan saya pun ditemani oleh pengajar praktek PGP Angkatan 9 Ibu Haji Omi Rohimi. Assalamualaikum Bu Haji dan Bu Tati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Haji dan Bu Tati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tati terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan ekonomi. Sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Iya, ya awalnya sih merasa tegang ya, nggak kurang nyaman, tapi seiring berjalannya waktu sih merasa enjoy dan baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan lagi Bu terkait area pengembangan Ibu di dalam kelas, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Iya, untuk langkah-langkahnya atau tahap-tahapannya tentunya yang pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mencari tahu terkait informasi mengenai kegiatan ekonomi baik melalui artikel di internet ataupun di referensi buku yang ada di perpustakaan. Sedangkan untuk keterampilan siswa aktif dalam berdiskusi, kemudian mempresentasikannya dan akhirnya mereka membuat rangkuman. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sudah sejauh mana yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan semua di dalam kelas Bu? Iya, alhamdulillah untuk secara keseluruhan sudah berjalan baik, namun masih ada sih beberapa kekurangan. Baik, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, atau sesuai, namun masih ada kekurangan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Baik ya, untuk hambatannya atau kekurangannya itu lebih ke siswa yang kurang terlibat atau kurang aktif dalam berdiskusi. Mereka jadi banyak mengandalkan teman yang notabene lebih pinter gitu. Baik, jadi masalahnya ada beberapa siswa yang kurang terlibat atau kurang aktif ya Bu ya. Mungkin hanya mengandalkan teman saja ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira mengapa ya Bu hal itu bisa terjadi? Terdapat siswa yang kurang aktif dan terlibat dalam diskusi misalnya. Ya mungkin kesalahannya dari pembagian kelompok. Saya harus lebih memperhatikan lagi minat dan gaya belajar siswa di setiap kelompok. Mungkin setiap siswa ada yang dengan gaya visualnya, kinestetik, dan auditorinya. Baik. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut dan saya akan memberikan pertanyaan agar menyesuaikan kegiatan proses pembelajaran tersebut harus seperti apa. Baik, jadi itu rencana ke depan ya Bu ya, pada saat nanti proses pembelajaran di elemen berikutnya Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa sesuai dengan gaya belajar masing-masing, dan ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan juga kinestetik seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan akan terrealisasi ke depannya dan proses pembelajaran pun akan lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu cerita Ibu nanti apakah sudah sesuai dengan proses pembelajaran atau belum. Kira-kira kapan Ibu? Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya tetapkan secepatnya.
Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat secepatnya terrealisasi. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Haji Omi selaku pengajar praktek pada program Guru Penggerak Angkatan 9 untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya pasca observasi atau jalannya observasi kelas. Mangga Bu Haji. Ya, terima kasih Bu Yaya. Sehat Bu Tati. Walaupun kita baru ketemu, ya, salam kenal ya. Ya Bu Yaya, walaupun saya tidak melihat observasi secara langsung, tapi melihat kiriman yang Ibu Yaya dari hasil observasi di kelas dengan Ibu Tati, saya bisa menyampaikan bahwa apa yang sudah Ibu Yaya lakukan terhadap Ibu Tati, observasi dalam kegiatan pelajaran itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang dalam aturan ya Bu ya. Ya. Kemudian apa yang sudah ditampilkan oleh Bu Tati juga sudah bagus Pak Bu, sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh Ibu sebagai guru yang di-observer. Ya, ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada juga pas kegiatan intinya sudah dilakukan dan juga ada penutupnya. Dan pembelajarannya sudah sesuai dengan yang sudah diinginkan Bu. Ada diferensiasi dan sudah ada KSE. Walaupun mungkin ada yang hal-hal yang kurang, tapi bukan hal yang berarti Bu. Nanti juga mungkin dari observer Ibu Yaya akan disampaikan lebih lengkap lagi. Tapi apa yang sudah Ibu lakukan, baik itu Ibu Tati sebagai orang yang di-observer dan Ibu Yaya sebagai observer sudah melakukan langkah-langkahnya sudah dengan baik Bu. Ya, demikian Bu Yaya, terima kasih. Baik Bu Haji, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan, dimulai dari kegiatan praobservasi, observasi di kelas, dan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Haji Omi Rohimi dan terima kasih pada Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.